Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara terkasih, sedikitnya ada 3 respon seorang ketika mendengar orang lain berbicara, yaitu yang pertama, mendengar dan memahami, mendengar tetapi tidak memahami, dan yang terakhir tidak mendengar dan tidak memahami. 6 hari setelah Yesus memberitakan penderitaannya, ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung. Di sana ia kembali menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Ia memperlihatkan diri dalam rupa seorang yang berpakaian yang sangat putih dan sedang berbicara dengan nabi-nabi yang dimuliakan leluhur mereka. Peristiwa ini ingin kembali mengingatkan, menegaskan keilahian Yesus. Yesus adalah putra Allah yang berkuasa atas dunia ini. Allah menegaskan keilahiannya agar semua orang tidak mengenal Yesus hanya sebatas pengenalan dari luar belaka. Perkataan yang dikatakan dalam renungan kita, "Dengarkanlah dia," bukanlah perkataan pertama sekali diperdengarkan. Sejak Yesus diproklamirkan sebagai Mesias, Allah telah mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara terkasih di dalam nama Kristus, hari ini kita disapa oleh renungan, dan saat ini dipertanyakan kepada kita, apakah kamu telah mendengarkan Yesus di dalam hidupmu? Apakah kamu masih disibukkan untuk mendengar dirimu sendiri? Atau apakah kamu masih disibukkan untuk mendengar suara dunia ini, suara kejahatan, suara iblis, suara keinginan-keinginan diri sendiri? Apakah kamu mendengarkan suara-suara yang tidak benar? Atau apakah kamu mendengarkan suara hatimu? Manakah yang lebih dominan menguasai dirimu? Suara Yesus yang datang menyapamu melalui suara hati, atau suara si jahat yang datang melalui keinginan-keinginan diri yang egois? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar Yesus dan mengarahkan hidupnya kepadanya. Mendengar Yesus akan membuat hidupmu tenang. Mendengar Yesus akan membuat hatimu lega. Mendengar Yesus, engkau akan memperoleh tuntunan kehidupan. Bagi siapa saja yang mau mendengar Yesus, mendengar dia dalam kehidupannya, maka dia akan memperoleh kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha berkuasa, terima kasih atas firman-Mu. Ajarilah kami untuk boleh senantiasa mendengarkan Engkau, untuk boleh senantiasa dituntun oleh firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kehidupan kami arahkan kepadamu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, jangan biarkan keinginan-keinginan jahat, penggelap-penggelap dunia ini menguasai hati kami. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.